Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan untuk uji total plate count dalam suatu sampel. Yang pertama ada sendok. Kita sediakan 2 buah. Kemudian ada batang pengaduk. Ada gelas beker 250 ml. Kemudian ada gelas ukur 250 ml. Selanjutnya ada Erlenmeyer 250 ml. Jumlahnya ada 2. Kemudian ada pipet 10 ml untuk memindahkan pengencer ke tabung reaksi. Ada pro pipet. Selanjutnya ada pipet 1 ml, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada tabung reaksi, jumlahnya juga disesuaikan dengan kebutuhan pengenceran. Yang selanjutnya yang paling penting adalah cawan Petri atau Petri dish, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan juga. Kemudian ada rak tabung reaksi. Untuk selanjutnya ada lampu spiritus beserta spiritus di dalamnya tentunya. Kemudian ada botol spray yang berisi alkohol 70%. Kemudian tisu. Selanjutnya ada kapas untuk membuat cotton plug. Ambil kapasnya ke meja secukupnya saja, sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada kertas payung yang sudah dipotong, disesuaikan dengan alat yang akan ditutup. Selanjutnya ada pengencer BPW, Boberet Popcorn Washer. Kemudian ada media PCA, plate count agar. Dan selanjutnya ada Aquadish. Kemudian ada, jangan lupa catatan dan ballpoint atau alat tulis. Cukup sekian untuk penjelasan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam uji total plate count. Oke, kita lanjutkan untuk alat pendukung dalam uji total plate count. Yang pertama ada koloni counter untuk menghitung koloni yang tumbuh dalam cawan Petri. Kemudian ada vortex mixer untuk menghomogenkan sampel dalam tabung reaksi. Selanjutnya ada neraca digital untuk menimbang pengencer maupun media. Kita masuk dalam proses penimbangan media dan pengencer. Yang kita gunakan di sini ada PCA dan BPW. Kemudian ada
Yang di bawah sendok 2 buah. Setelah itu ada gelas beker 250 ml untuk wadah BPW, kemudian Erlenmeyer 250 ml untuk penimbang media PCA. Kemudian jangan lupa neraca digital kita siapkan. Jangan lupa mengisi kartu pemakaian alat sebelum maupun sesudah. Yang selanjutnya, jangan lupa membawa catatan berapa jumlah yang akan kita timbang supaya tidak salah menimbang atau lupa. Oke. Tisu jangan lupa, kemudian boleh menggunakan kertas timbang atau langsung ke wadahnya. Langsung saja kita timbang. Yang pertama, kita timbang BPW. Di sini saya langsung menggunakan beker gelas, tidak menggunakan kertas timbang. Timbang sesuai kebutuhan yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian singkirkan sendok yang sudah digunakan, tutup kembali dengan rapat wadah BPW. Kita lanjutkan untuk menimbang media. Di sini saya tidak menggunakan kertas timbang tapi langsung dengan Erlenmeyer. Jangan lupa setelah ditimbang kemudian diter dulu. Kita ambil sendok yang baru. Timbang sesuai dengan jumlah yang sudah kita hitung sebelumnya, sesuai dengan catatan yang kita bawa. Setelah selesai menimbang, kemudian singkirkan kembali sendok, matikan neraca digital, tutup dengan rapat wadah media, kemudian jangan lupa melakukan pengisian kartu pemakaian alat laboratorium. Oke, kita lanjutkan untuk pengencer atau melarutkan pengencer BPW di dalam gelas beker dengan Aquades sesuai dengan yang sudah kita hitung jumlahnya berapa mili. Di sini saya menghitungnya cukup banyak, ada 170 mili. Disesuaikan saja dengan kebutuhan. mili. Kemudian kita tuang ke beker gelas. Selanjutnya kita aduk dengan menggunakan batang pengaduk.
Jangan lupa, dalam proses mengadukkan usahakan tidak berbunyi ya. Oke, lanjutnya setelah larut kita akan pindahkan ke tabung reaksi yang jumlahnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan berapa pengencer yang akan digunakan. Boleh membuat cadangan. Pipet 9 mili. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Lakukan sampai semua tabung reaksi yang disiapkan terisi dengan pengencer. Pastikan kalau meletakkan pipet, prop pipetnya tidak dalam kondisi terpasang atau dilepas lebih dahulu. Oke, kita singkirkan dulu tabung reaksinya. Selanjutnya kita masukkan 99 mili pengencer ke dalam Erlenmeyer dengan cara kita pipet 9 mili menggunakan pipet 10 mili yang tadi, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Oke, yang selanjutnya untuk 90 mili pengencer kita akan menggunakan gelas ukur. Kita ukur 90 mili. Kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi 9 mili pengencer yang tadi. Oke, kita singkirkan dulu. Selanjutnya kita akan melarutkan media di dalam Erlenmeyer. Di sini saya menimbang untuk kebutuhan 150 mili. Karena ini tadi digunakan untuk pengencer, kita bisa bilas dulu. Atau kita bisa mengambil gelas ukur yang baru. Oke, kita ukur 150 mili, tapi untuk memasukkan ke dalam Erlenmeyer kita masukkan separuhnya dulu. Kemudian kita pastikan medianya atau PCA-nya larut dulu. Tidak ada gumpalan PCA di dalam larutan tersebut. Sudah larut, hanya tersisa agarnya karena agar akan larut jika dipanaskan atau dididihkan. Kalau sudah yakin larut, kemudian kita tambahkan aquades sisanya tadi.
Yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat cotton plug menggunakan kapas yang sudah kita ambil atau kita siapkan secukupnya. Kita tutup tabung reaksi dan Erlenmeyer menggunakan cotton plug. Pastikan pembuatan cotton plug ini cukup keras dan rapat sehingga tidak mengganggu saat proses kita bekerja, maupun prosesnya akan selalu terjaga dalam kondisi aseptis. Kita tutup semua tabung reaksi menggunakan cotton plug. Oke, yang selanjutnya adalah Erlenmeyer. Kita juga akan menutup menggunakan cotton plug. Besarnya disesuaikan dengan mulut Erlenmeyer, jadi jangan terlalu besar. Kalau sudah semua ditutup cotton plug, kita tutup dengan kertas payung yang sudah kita siapkan, dan jangan lupa menggunakan karet. Pemasangan karet jangan terlalu kencang supaya nanti waktu membuka tidak kesulitan. Erlenmeyer juga kita tutup dengan kertas sebelum kita melakukan sterilisasi menggunakan autoclave. Untuk tabung reaksi kita bisa masukkan ke dalam plastik maupun diletakkan di beker glass supaya tidak jatuh waktu di dalam autoclave. Oke, selanjutnya kita masukkan media dan pengencer ke dalam autoclave. Kita akan melakukan sterilisasi selama 15 menit dengan suhu 121 dan tekanan 2 atm. Pastikan menutup autoclave dengan baik dan benar. Oke, yang selanjutnya yang harus kita lakukan untuk preparasi adalah menyiapkan alat untuk kita sterilisasi kering sambil menunggu sterilisasi dengan autoclave selesai. Jadi kita akan bungkus pipet 1 mili yang sebelumnya kita sumbat dengan kapas dulu pada bagian pangkalnya. Oke, bagian ujung kita masukkan ke dalam segitiga yang kita buat. Kemudian kita bungkus pipet secara keseluruhan. Pastikan kertasnya ini ada sisa yang cukup untuk mengancing kertasnya supaya tidak terlepas, karena kita tidak menggunakan karet karena kita melakukan sterilisasi kering. Oke, setelah sudah terbungkus semuanya, kita lanjutkan untuk cawan Petri. Kita bungkus cawan Petri sesuai dengan kebutuhan. Kalau memerlukan cadangan silahkan hitung sesuai kebutuhan dan cadangannya. Kita bungkus dengan kertas.
Jadi setelah semuanya terbungkus, kita akan lanjutkan ke sterilisasi dengan oven. Kita masukkan ke dalam oven. Kemudian kita setting waktu dan suhu yang digunakan di sini. Suhunya adalah 150 derajat Celcius. Kemudian waktu yang kita gunakan adalah 3 jam. 1 jam untuk pemanasan, kemudian sterilisasinya 2 jam. Jangan lupa melakukan pengisian kartu pemakaian alat sebelum dan setelah selesai melakukan sterilisasi. Oke, setelah sterilisasi selesai, kita keluarkan, kemudian kita dinginkan pengencernya. Kita masukkan medianya ke dalam inkubator, kita set dalam suhu 48, kemudian kita lakukan pengenceran. Bersihkan dulu meja kerja yang akan kita gunakan dalam proses aseptis. Biasakan bekerja dengan rapi dan bersih. Kita dekatkan semua alat dan bahan yang akan kita gunakan. Jangan lupa semprot tangan dengan menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya kita buka kertas penutup Erlenmeyer maupun tabung reaksi. Letakkan kertas di bagian tepi area kerja kita. Oke, setelah semuanya terlepas, kemudian kita akan melakukan pemberian label. Bisa menggunakan kertas label maupun menggunakan spidol. Oke, di Erlenmeyer kita beri label pengenceran 10⁻². Kemudian selanjutnya di tabung reaksi kita beri label 10⁻³ dan seterusnya sampai 10⁻⁻⁷. Kemudian kita letakkan sampel di bagian paling ujung dari rak tabung. Setelah itu kita akan menyiapkan cawan Petri. Kita buka dari penutupnya atau dari kertas payung. Boleh kita letakkan dengan cara ditumpuk. Kemudian kita beri kode sesuai dengan pengenceran yang akan dipindahkan ke dalam cawan Petri dengan memberi kode duplo atau 2 cawan Petri dengan kode yang sama. Pastikan memberi kode pada bagian tepi dari cawan Petri supaya tidak mengganggu pengamatan. Kemudian yang terakhir adalah cawan Petri untuk kontrol atau tanpa sampel. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengenceran sampel ke pengencer BPW dalam tabung reaksi maupun Erlenmeyer. Kita lakukan dengan
metode aseptis atau secara aseptis. Dekatkan semua alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian kita ambil pipet yang sudah steril dan kondisinya sudah dingin. Kita pasang ke pro pipet. Pastikan pasang dengan kencang dengan cara memutar dan sedikit menekan pipet ke arah pro pipet. Kemudian kita lepaskan kertasnya secara perlahan-lahan dengan cara ujung pipet selalu di dekat api. Kemudian buka cotton plug dengan cara memutar tabung reaksi ke arah badan kita. Kemudian tarik dengan secepatnya ke arah api. Panasi mulut tabung reaksi. Kemudian ambil 1 mili sampel. Setelah itu panaskan kembali mulut tabung reaksi, tutup dengan cotton plug dan letakkan ke rak tabung reaksi. Selanjutnya kita akan masukkan sampel ke dalam Erlenmeyer atau ke dalam pengencer 99 mili. Cara membukanya sama dengan tabung reaksi. Jangan lupa panaskan mulut Erlenmeyer sebelum memasukkan sampel ke dalam Erlenmeyer atau pengencer. Pastikan mulut Erlenmeyer selalu dekat dengan api. Setelah itu, sebelum ditutup, panaskan kembali. Tutup secepatnya dengan cotton plug. Kemudian lepaskan pipet dari pro pipet, singkirkan pipet di bagian tepi dari meja kerja kita. Selanjutnya kita homogenkan sampel di dalam pengencer 99 mili dengan cara kita gojok sampai homogen. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengenceran dari 99 mili pengencer dan sampel yang sudah kita homogenkan tadi ke dalam 9 mili pengencer di tabung reaksi. Tentu saja dengan atau secara aseptis. Pastikan ujung pipet selalu di dekat api, spiritus. Oke, kita ambil 1 mili. Pada saat menutup cotton plug, pastikan ujung pipet selalu terjaga di dekat api. Kita masukkan ke tabung reaksi. Tetap secara aseptis. Kita lepaskan pipetnya dari pro pipet, kita singkirkan pipet tersebut. Kemudian kita akan melakukan vortex menggunakan vortex mixer. Pastikan terbentuk vortex supaya sampel di dalam pengencer tercampur atau homogen. Jangan lupa melakukan pengisian kartu pemakaian alat setelah selesai menggunakan alatnya.
Oke, kita akan melanjutkan pengencerannya. Kita lanjutkan sampai pengenceran 10 pangkat minus 7. Tetap secara aseptis ya. Oke, kita masukkan ke tabung reaksi yang terakhir 10 pangkat minus 7. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita homogenkan dengan menggunakan vortex mixer. Oke, kita singkirkan pipetnya. Yang selanjutnya adalah kita akan memindahkan atau menginokulasikan dari pengencer ke cawan Petri yang sudah kita beri label. Boleh kita inokulasikan dari 10 pangkat minus 7 dulu menggunakan satu pipet yang sama, atau boleh berganti pipet, satu pengencer satu pipet ke dua cawan Petri, atau boleh dari pengenceran 10 pangkat minus 5 dulu sampai ke 10 pangkat minus 7. Oke, kita ambil secara aseptis 1 mili dari pengencer. Kemudian kita masukkan ke dalam cawan Petri. Jangan lupa sebelum dibuka panaskan dengan memutar cawan Petri. Kemudian dibuka secukupnya. Masukkan atau inokulasikan 1 mili ke dalam cawan Petri. Sebelum ditutup panaskan Erlenmeyer, maksud saya cawan Petri. Kemudian setelah ditutup panaskan kembali dengan cara memutar, kemudian letakkan cawan Petri. Oke, kita lanjutkan. Kita ambil kembali 1 mili dari pengencer 10 pangkat minus 7 karena kita melakukannya duplo atau 2 kali ulangan. Kita ambil secara aseptis 1 mili. Kemudian kita masukkan ke dalam cawan Petri yang kedua secara aseptis. Pastikan ujung pipet tidak mengenai cawan Petri pada waktu menginokulasikan sampelnya. Dan panaskan kembali, letakkan dengan cara meletakkan cawan Petri di atas cawan Petri yang berikutnya supaya tidak memenuhi meja kerja. Di atas cawan Petri yang sebelumnya maksud saya. Oke, lakukan sampai pengenceran yang terakhir. Kalau tadi saya mulai dari 10 pangkat minus 7, berarti yang terakhir adalah 10 pangkat minus 5. Pastikan di dalam proses pengambilan tidak ada gelembung di dalam pipet. Kita masukkan pengenceran yang terakhir ke cawan Petri secara aseptis. Selalu dekat dengan api cawan Petri dan ujung pipetnya. Panaskan sebelum ditutup dan setelah ditutup. Letakkan pipet dengan cara melepas dari propipetnya.
singkirkan pipet di bagian pinggir meja kerja kita. Kemudian matikan lampu spiritus. Oke, sebelum dituang pastikan panaskan cawan Petrinya dan mulut Erlenmeyer. Tuang tanpa menempelkan mulut Erlenmeyer dengan cawan Petri. Kemudian sebelum ditutup dan setelah ditutup, panaskan kembali cawan Petri. Setelah itu panaskan mulut Erlenmeyer. Kemudian letakkan dan kita lanjutkan ke cawan Petri berikutnya. Caranya sama, panaskan sebelum dibuka, kemudian panaskan mulut Erlenmeyer, tuang sampai setengah tinggi cawan Petri, kemudian panaskan sebelum ditutup dan setelah ditutup panaskan memutar. Kemudian letakkan di meja, jangan lupa yang berisi sampel harus kita homogenkan dengan cara memutar cawan Petri di meja kerja kita. Putar secara perlahan, jangan sampai media mengenai tutup cawan Petri. Kemudian kita lanjutkan pada cawan Petri yang berikutnya sampai ke cawan Petri yang terakhir dengan cara yang sama, tetap dengan metode aseptis dekat dengan api lampu spiritus. Setelah selesai, kita homogenkan sama seperti tadi prosesnya. Kemudian kita tutup kembali media menggunakan cotton plug. Setelah itu matikan api spiritus. Setelah semuanya terbungkus, jangan lupa beri label nama sebelum kita masukkan ke dalam inkubator. Kemudian boleh ditumpuk dan kita kareti beberapa cawan Petri menjadi satu. Kalau sudah, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam inkubator. Kita setting suhu inkubator 37 derajat Celcius dengan cara memutarnya ke arah kanan dengan dipencet dulu setnya sampai ke suhu 37 derajat Celcius. Kemudian jangan lupa melakukan pengisian kartu pemakaian alat. Sebelum atau waktu kita memasukkan sampel yang kita inkubasi, kemudian setelah selesai.